Baik, kembali lagi bersama saya Pak Citana di channel Papua Tong Cerita. Seperti biasa, saya masih ditemani oleh dua anak muda Papua yang luar biasa menurut saya. Mereka adalah Francisco Yasi dan Salmondo Yembise. Selamat malam, Bung berdua. Selamat malam. Selamat malam, Apa kabar? sobat Papua Tong Cerita dan juga Francisco Citana. Kabar baik. Luar biasa, malam hari ini masih bisa jumpa di sini ya. Iya. Siap. Jadi berhubung hari ini Hari Valentine Day atau Hari Kasih Sayang Sedunia, maka beramai-ramai orang merayakan. Jadi mungkin diskusi malam hari ini kita coba mengangkat apa pentingnya Valentine Day itu bagi generasi muda Papua. Kira-kira menurut Bung berdua seperti apa? Mungkin saya langsung mulai dari Bung Yasi. Baik. Silakan. Sahabat Papua Tong Cerita, Bung Salmondo dan Pak Citana. Sebelum kita melangkah lebih jauh ini, saya coba stressing sedikit pemahaman saya sih. Ya. Pemahaman saya sedikit tentang sejarah Hari Valentine Day. Nah, menurut yang saya paham ini dari beberapa literatur, Hari Valentine Day ini kan lahir dari seorang tokoh yang bernama Uskup Agung Romawi pada saat itu, yaitu Santo Valentinus. Nah, Santo Valentinus ini kan menentang kebijakan pemerintahan Romawi pada saat itu, yaitu Cladisius II. Cladisius II ini kan dia melarang tentara muda Romawi pada saat itu untuk menikah muda. Kenapa? Karena dianggap membebani pemerintahan kerajaan. Tetapi seorang uskup agung ini dia merasa ini sangat kontra terhadap hak asasi manusia. Ya, bahwa semua tentara muda punya hak untuk menikah, dan itu bertentangan dengan mungkin nilai-nilai moral dan gereja, sehingga beliau mencoba untuk memberikan support kepada tentara muda ini. Sehingga karena banyak tentara muda yang menikah muda, akhirnya ditangkap kemudian dibawa ke penjara. Nah, di dalam penjara itu kan dia sempat menulis surat kepada salah satu mungkin perempuan yang pada saat itu merupakan, kalau tidak salah, merupakan kekasihnya. Dia tulis salah satu bentuk kecintaan bahwa ya seseorang itu untuk menikmati kebahagiaan ya harus menikah. Dan itu sedikit stressing tentang historisnya hari lahirnya Valentine Day. Jadi dari peristiwa berdarah itu kemudian melahirkan Hari Kasih Sayang itu. Hari Kasih Sayang itu. Oke, mungkin Bung Salmondo seperti apa? Ya, kalau secara pribadi ditanya apa pentingnya perayaan Hari Valentine Days, menurut saya ini kan berbeda juga dengan menurut pandangan beberapa kawan-kawan juga, teman-teman yang lain di luar sana, mungkin sobat netizen Papua Tong Cerita juga berbeda. Tetapi kalau bagi saya sendiri, pentingnya perayaan Valentine Days ini sebenarnya perayaan kasih sayang, hari kasih sayang itu tidak hanya kita peringati di tanggal 14 Februari. Memang mungkin momentumnya seperti yang tadi ada latar belakang panjang yang latar belakangi Valentine Days ini sendiri, tetapi pernyataan cinta dan kasih sayang itu wajib kita terus lakukan setiap hari, mulai dari skop terkecil dalam keluarga maupun dalam lingkungan kerja maupun di skop yang lebih besar kepada masyarakat sekitar ini, khususnya juga mungkin untuk para pemimpin. Belajarlah untuk merayakan Valentine Days itu atau apapun namanya, hari kasih sayang itu setiap hari. Bukan hari ini saja. Orang. Iya. Oke. Tadi saya bilang bahwa apa pentingnya? Artinya saya lihat akhir-akhir ini secara khusus kita generasi muda Papua itu lebih senang mencontohi kebiasaan-kebiasaan orang lain ketimbang dia coba kembali dan melihat siapa sih sebenarnya dia itu. Gitu. Nah, contoh kalau misalnya kita coba kembali lagi
kalau misalnya di tanah generasi-generasi muda, mungkin seusia kita, kemudian di bawah kita, ada peristiwa-peristiwa penting yang kemudian mungkin sebagian anak-anak muda di Papua itu lupa. Karena yang tadi saya bilang bahwa apa pentingnya, sehingga saya lebih sepakat kalau kemudian kita lebih mengenal jati diri kita itu sendiri. Salah satu contoh misalnya kalau kita coba tanya generasi muda Papua lainnya, hari integrasi Irian Barat ke NKRI, kemudian hari lahirnya otonomi khusus dan lain-lain. Saya pikir generasi-generasi lain tidak tahu. Makanya saya bilang apa pentingnya Hari Valentinta itu bagi generasi muda Papua. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya mengajak untuk kita lebih penting mengenal jati diri kita ketimbang kita harus mengenal kehidupan atau kebiasaan-kebiasaan orang luar, budaya lain ya. Budaya lain. Kan dari budaya barat. Karena kalau yang tadi disampaikan oleh Bung Francisco bahwa dari historinya ya ini gaya hidup orang di luar sana, bukan gaya hidup kita di Papua. Dan ini mungkin kalau memang orang tidak tahu, apakah ini semua orang tahu bahwa peristiwa ini adalah lahir dari sebuah peristiwa berdarah ya. Ya. Seperti itu. Kalau mungkin semua orang tahu, ya pasti mungkin mereka juga tidak akan merayakannya. Ya. Jadi tadi pertanyaan tadi itu memantik kita untuk lebih jauh. Jadi apakah hari kasih sayang ini tadi Bung Mono juga sampaikan itu peristiwa yang harusnya dirayakan setiap hari dalam aktivitas kita masing-masing. Khususnya kita di Papua ini kembali kepada peristiwa kebudayaan bahwa kita harus kembali mengenal jati diri kita. Kita mengenal misalkan Otsus tadi, kenapa Otsus lahir tanggal berapa, apa sih sebenarnya misinya, atau peristiwa integrasi ini kan peristiwa yang sangat penting, sehingga itu wajib harus diketahui oleh generasi muda Papua. Harus penting untuk mengingat sejarah. ya. Jangan hanya sejarah budaya dari luar yang kita terus ingat, Setuju. sedangkan sejarah kita sendiri, ya khususnya untuk di tanah Papua ya, seperti yang tadi Bung Pacetana sudah sampaikan itu, bahwa ini hal-hal yang memang kelihatannya kecil, tetapi mempunyai makna dan juga dampak yang cukup besar. Itu orang kan ada bilang sejarah itu jangan pernah dilupakan ya. Setuju. Jadi mungkin gini, saya coba yang tadi Bung Salmondo sampaikan bahwa mungkin lebih mengajak pejabat-pejabat Papua untuk kemudian hari kasih sayang itu harus setiap saat ya. Ya, ini kan penyampaian terserah Bung Pacetana sendiri mau persepsikan akan seperti apa, tapi gitu seperti itu. Ya artinya kalau bicara kasih sayang itu jangan mengajarkan itu sama orang Papua. Iya, karena memang itu Jadi sudah jadi budaya. rasa kasih sayang orang Papua itu sungguh luar biasa. Gitu. Sebenarnya kalau mau bilang kita orang Papua, budaya Valentine ini di kita setiap hari, setiap saat, karena kita Itu sudah terus lahir. menyayangi. Sudah ada dalam jiwa kita. Kita diajarkan untuk mengasihi setiap saat, setiap hari. Memang kita punya sebuah entitas yang agak berbeda. Berbeda. Iya. Jadi ini betul Bung Salmondo bilang entitas tadi. Jadi budaya orang Papua ini kan secara antropologis kita lahir dari rahim perempuan itu sudah tumbuh kasih sayang itu. Secara genetika itu Secara genetika sudah ada. Jadi rasa empati, simpati terhadap Sesama. itu sudah sesuatu yang bukan hal baru. Jadi kalau kita harus lebih hati-hati karena perkembangan zaman, kemudian lahirlah sebuah peristiwa yang dikembangkan lewat digitalisasi, kemudian kita menangkap itu sebagai bagian dari perubahan atau peradaban, padahal kita tidak sadar bahwa kita sudah mengalami perubahan peradaban itu dulu. Seperti itu. Kira-kira bagaimana Bung berdua menyikapi hal ini untuk kemudian kita harus keluar dan lebih mengenal jati diri kita sendiri. Mungkin ada semacam ajakan gitu. Ya, kalau saya melihat
budaya orang Papua ini sedikit sudah direduksi atau dikikis oleh perkembangan zaman yang masuk. Ya salah satunya kita tidak pungkiri misalkan goyang patola, kemudian tiktokers, dan kemudian menampilkan sesuatu yang orang lebih melihat kepada fisik, yang bertolak sangat kontra terhadap nilai moral adat atau kebiasaan-kebiasaan orang Papua yang sebenarnya tidak mempertontonkan hal-hal yang bersifat, ya itu yang harus kita rubah. Nah, caranya dengan apa? Bagaimana? Caranya misalkan salah satunya orang Papua ini kan harus lebih mengenal, bikin sebuah event atau misalkan hari budaya untuk orang Papua, sehingga masing-masing bisa mengekspresikan itu dalam kehidupan sosial budaya di sana, sehingga kita tidak lupa. Jangan sampai budaya-budaya dari luar itu kemudian mengikis kita punya tatanan sosial yang sudah terbangun sejak lama. Dan kita juga tidak bisa mengeneralisir semuanya bahwa generasi Papua ini semuanya seperti itu. Memang ada beberapa generasi Papua yang memang mereka sampai saat ini masih konsisten dan eksis untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya kita. Ya seperti itu, kita juga harus mengapresiasi mungkin peran dari semua pihak, ya, pemerintah, di dalam keluarga juga harus terus untuk mengingatkan siapa kita, begitu. Siapa kita, dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita akan lebih gampang untuk bisa dalam bertingkah laku sehari-hari. Yang saya maksud adalah bagaimana cara untuk kita mengajak semua. Artinya kita ini tidak sempurna, gitu. Bukan berarti kemudian kita ini lebih menjaga budaya kita, tetapi